Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Komalasari, NIM 1853124 dari kelas PAI 5C Institut Agama Islam Negeri Curup. Dosen pengampu Ibu Irni Latifah Israel MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemberian skor. Yang pertama itu ada pemberian skor tes pada domain kognitif. Nah, dalam hal ini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama penskoran tanpa koreksi. Maksudnya di sini adalah penskoran secara setiap bulir soal tersebut apabila dijawab dengan benar, peserta didik tersebut akan mendapatkan nilai 1 atau tergantung dengan bobot butir soal tersebut. Di sini pun ada dengan cara menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Rumusnya adalah sebagai berikut. Skor sama dengan B per N dikali 100. B di sini artinya banyaknya butir yang dijawab dengan benar. N adalah banyaknya butir soal. Adapun di sini contoh soal. Di sini ada soal tes ada 50 butir dan Budi menjawab benar 25 butir. Berapakah skor Budi yang dicapai? Bisa diselesaikan dengan cara rumus tadi, yaitu skor sama dengan 25. 25 ini adalah soal yang dijawab benar per 50. 50 ini adalah soal tes tadi dikali 100. 25 per 50 ini hasilnya 1, dikali 100. Jadi hasilnya adalah 50. Nah, yang seterusnya ada penskoran, ada korektif jawab, yaitu maksudnya di sini pemberian skor yang diberikan memberikan skor tersebut dipertimbangkan pada soal butir soal yang dijawab salah atau tidak dijawab sama sekali. Di sini ada pun rumusnya, yaitu adalah skor sama dengan buka kurung B min S per P min 1 tutup kurung per N tutup kurung dikali 100. B di sini adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar dan S adalah banyaknya butir soal yang dijawab salah, sedangkan P banyaknya pilihan jawaban tiap butir dan N adalah banyaknya butir soal. Di sini ada contoh soal. Pada saat pembentukan pilihan ganda yang terdiri dari 4 butir soal dengan 4 pilihan tiap butir dan banyaknya 40 butir. Dan Amir dapat menjawab dengan benar 20 butir, menjawab salah 12 butir, dan tidak menjawab 8 butir. Ini bisa diselesaikan seperti rumus tadi, skor sama dengan buka kurung 20 ini tadi yang dijawab dengan benar, min 12 ini butir yang dijawab salah, per 4 ini adalah bentuk pilihan ganda, min 1 tutup kurung per 40 tutup kurung dikali 100 dan hasilnya itu 40. Yang seterusnya itu ada penskoran dengan bulir berbeda bobot, yaitu di sini maksudnya pemberian skor dengan memberikan bobot yang berbeda pada sekelompok butir soal. Nah, hal ini bisa disesuaikan dengan tingkat kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang telah dikontrakkan guru kepada anak murid tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, penskoran soal bentuk uraian objektif. Nah, pada bentuk uraian objektif ini biasanya memiliki langkah-langkah mengerjakan yang dianggap sebagai indikator kompetensi para pendidik tersebut. Nah, oleh sebab itu, sebagian pedoman skoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana sih langkah-langkah mengerjakan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawaban. Yang ketiga itu ada penskoran soal bentuk uraian non-objektif.
Di sini maksudnya adalah prinsip-prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif itu menentukan indikator kompetensinya. Yang ketiga itu adalah yang keempat, pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi biasanya itu digunakan dalam bentuk soal campuran, yaitu seperti bentuk pilihan ganda atau bentuk uraian. Nah, pembobotan soal dalam bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian tersebut dapat ditentukan oleh mencangkup materi, kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir tersebut yang dapat terlibat dalam mengerjakan soal. Pada umumnya, hal ini mencangkup materi soal untuk pilihan ganda lebih banyak, sedangkan tingkat pemikiran yang terlibat dalam mengerjakan soal dalam uraian biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan pilihan ganda tersebut. Selanjutnya, yang B, pemberian skor pada domain efektif. Nah, hal ini bisa ikut menentukan keberhasilan belajar peserta didik, yaitu terdapat dua komponen dalam domain afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat dalam suatu pelajaran. Nah, apabila sikap peserta didik tersebut bersikap positif, maka akan menimbulkan minat yang baik dalam pengajaran. Dan sebaliknya, apabila ia mempunyai sifat yang negatif terhadap pelajaran, maka dia akan sulit untuk mendapatkan prestasi yang ada di sekolah. Di sini pun ada langkah-langkah pembuatan instrumen domain afektif. Yang pertama itu adalah pilih ranah efektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Yang kedua, tentukan indikator minat, misalnya kehadiran kelas, banyak bertanya, tepat mengumpul tugas, catatan di buku rapi, dan lain-lain. Yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan, misalkan Likert dengan 5 skala, sangat berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Yang keempat, telah instrumen olah sejawat. Kelima, perbaiki instrumen. Keenam, siapkan kuesioner atau inventory laporan diri. Yang ketujuh, skor inventory. Yang kedelapan, analisis hasil inventory skala minat dan skala sikap. Yang selanjutnya, yang itu ada pemberian skor tes pada domain psikomotor. Nah, untuk hal ini, tes untuk mengukur keterampilan kerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, tes ini dapat berubah seperti paper atau pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes untuk kerja. Skala penilaian cocok untuk terhadap subjek dan jumlahnya lebih sedikit. Di sini pun ada indikatornya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara mengeluarkan termometer dari tempatnya. Yang kedua, cara menurunkan posisi air raksa serendah-rendahnya. Yang ketiga, cara memasang termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang keempat, lama waktu pemasangan termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang keenam, cara mengambil termometer dari tubuh orang yang diukur tersebut. Yang ketujuh, cara membaca tinggi air raksa pada pipa kapiter termometer.
Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.